Memasuki minggu kelima Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Nya dengan menyanyikan Pujilah Sang Raja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, umat diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan kita yang Maha Pengasih menyatakan berita anugerah sebagai pengampunan bagi setiap kita sebagaimana terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperdamaikan setiap kita dengan Allah. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Tuhan berkenan mengampuni dan mengasihi kita. Marilah kita hidup dalam firman Allah yang senantiasa menuntun kita. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia, roti hidup bagi manusia, roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia.
Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersama-sama saat ini datang di tengah segala kerapuhan dan ketidaksempurnaan hidup kami, untuk memohon pertolongan Tuhan, supaya Engkau senantiasa hadir menguatkan kami, memampukan kami menghadapi berbagai peristiwa kehidupan. Engkaulah roti hidup bagi kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup yang kekal, yang memampukan kami untuk terus memiliki semangat hidup menjalani keseharian kami. Biarlah kami bersama-sama merendahkan hati untuk menyambut sabda-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk ketika ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem,
kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh.
Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh di dalam hati dan oleh karenanya bertumbuh di dalam iman. Hosiana. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, masa penuh bersabdalah ya Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang saat ini masih beribadah di rumah. Saudara, kadang kita berjumpa dengan keadaan yang baik, tetapi juga kadang kita berjumpa dengan keadaan yang tidak baik. Keadaan yang baik seringkali kita rasakan ketika kita sehat, ketika kita bisa bekerja dengan baik, ketika bisa belajar, ketika kita punya sahabat yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya keluarga yang selalu mengasihi, yang selalu menerima kita abadanya. Ketika kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Dan keadaan ini memberikan kita sukacita, kegembiraan, ketenangan, dan ketenteraman. Tetapi saudara, terkadang kita juga berjumpa dengan keadaan yang tidak baik. Seperti kita diperhadapkan dengan masalah, musibah. Mungkin seperti saat ini wabah COVID-19. Mungkin juga sakit yang sedang dialami. Bahkan kedukaan yang menimpa kita. Semuanya tidak terhindarkan dari kehidupan kita. Perjumpaan dengan segala keadaan ini saudara membuat orang-orang menjadi sedih, murung, lelah, marah, dan mungkin juga bisa putus asa. Ini juga bisa menyadarkan kepada kita semua bahwa ternyata kita adalah manusia yang lemah dan tak berdaya. Dan perjumpaan pada setiap keadaan hidup yang demikian menjadikan sebuah misteri yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Misteri itu mendatangkan pertanyaan dalam kehidupan kita. Mengapa ini terjadi? Apa sih maksud dari semua peristiwa ini? Kira-kira apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya? Saudara-saudara, pertanyaan itu mungkin juga disampaikan oleh Maria dan Marta dalam bacaan kita. Peristiwa meninggalnya Lazarus meninggalkan misteri dan pertanyaan bagi Maria dan Marta saudaranya. Hal tersebut terlihat dari apa yang disampaikan Maria dan Marta ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Meski dalam waktu setting yang berbeda, mereka berdua mengatakan hal yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Artinya apa saudara? Sebenarnya mereka berharap kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka menyampaikan kabar kepada Tuhan Yesus, Tuhan ini loh saudaraku sedang sakit. Mereka berharap bahwa Yesus bisa hadir. Mungkin menolong bahkan menyembuhkan saudaranya. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi saudara. Tuhan tidak datang. Yohanes bahkan menarasikan mereka semua sebenarnya memiliki relasi yang baik, memiliki relasi yang dekat,
Bahkan Yohanes menyebut dengan engkau kasihi. Maka sebenarnya mereka punya relasi yang baik, tetapi kenapa tidak datang sampai pada kematian Lazarus? Maka saudara menimbulkan pertanyaan. Katanya mengasihi, kenapa enggak hadir? Setelah meninggal barulah hadir. Tentu hal ini mendatangkan pertanyaan. Mungkin juga ada rasa kecewa dan sedih. Namun secara yang menarik dalam bacaan kita, ketika manusia berjumpa dengan kesedihan, berjumpa dengan keadaan yang tidak baik, ada di dalam titik yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana Tuhan mau menjumpai kita. Menjumpai orang-orang yang mengalami kesedihan, yang mengalami beban berat, ketidakberdayaan, bahkan keputusasaan. Dikatakan saudara dalam bacaan kita, maka maskullah hati Yesus. Maskul artinya bersusah hati karena suatu sebab, bisa sedih, murung, bisa juga karena kesal oleh sesuatu. Maskul karena melihat kondisi Maria dan Marta yang dikasihinya, kehilangan seseorang yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Tetapi juga maskul saudara karena melihat orang banyak waktu itu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mereka telah menyaksikan berbagai tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka saat ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita apa arti percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh saudara. Percaya di saat segala sesuatu itu penuh dengan tanda tanya. Percaya di tengah situasi yang masih penuh dengan misteri. Bagaimana percaya di saat tidak mampu berbuat apapun. Percaya bahwa Allah punya berbagai cara. Meski cara Tuhan pun juga kadang masih menjadi misteri bagi kita. Kenapa ya Tuhan melakukan itu bagi saya? Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang Tuhan Yesus janjikan, dan itu bukan misteri. Ada di ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus sedang menunjukkan dirinya lebih awal tentang puncak pekerjaannya, yaitu kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian. Hal ini memberi arti bahwa Tuhan Yesus mampu membangkitkan kita juga. Membangkitkan kita dari dosa. Membangkitkan kita dari keterpurukan. Bangkit dari kesusahan, bangkit dari kesedihan, keputusasaan. Saudara yang sering membuat kebangkitan dan hidup itu tidak dialami dan tidak dapat dirasakan adalah ketika orang kurang percaya. Maka pada ayat yang ke-26 Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Maka ditanyakan kepada setiap kita, percayakah engkau dengan hal itu? Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk percaya kepadanya. Dan saat ini Tuhan berkata kepada kita, percayakah engkau akan hal itu? Saudara, mungkin saat ini di antara kita sedang mengalami situasi seperti Maria dan Marta. Mungkin sedang mengalami derita,
kesedihan, kesusahan, dan keputusasaan. Mungkin juga dengan situasi wabah COVID-19 ini membuat kehidupan kita sedang tidak nyaman dan semakin resah. Ada berbagai pertanyaan dan misteri di dalam hati. Sampai kapan ya ini berakhir? Tetapi saat ini kita diajak untuk belajar percaya. Percaya meski penuh tanda tanya dan misteri. Namun percayalah Tuhan senantiasa mau berjumpa di tengah berbagai situasi kehidupan kita. Berjumpa di tengah derita kita. Berjumpa di tengah musibah yang saat ini sedang saudara alami. Berjumpa di tengah setiap masa-masa sulit kita. Karena Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan menginginkan kita bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kesedihan kita. Bangkit dari keputusasaan kita. Dan kiranya kita juga mau berkenan memperjumpakan Allah kepada sesama. Melalui kata-kata kita, sikap dan perbuatan kita. Mari kita bangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita. Membangkitkan perjuangan saudara-saudara kita. Dengan doa-doa kita. Memampukan para tenaga medis yang menolong para pasien COVID-19 ini terus berjuang penuh dengan kekuatan. Dengan doa kita supaya pemerintahan juga terus berupaya dengan keras menangani wabah ini. Mari kita bersama-sama bangkit. Bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berjalan dengan kita. Selamat berjuang, selamat menyelami misteri Allah, dan selamat untuk terus percaya dalam situasi apapun. Amin. Saat hening sejenak bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami di tengah masa sulit yang saat ini sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan yang boleh menolong kami.
Biarlah Tuhan boleh terus membangkitkan semangat kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Karena kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami dan terus berjalan bersama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah berbagai keadaan mereka yang bergumul dalam keluarga, pekerjaan, beban keluarga, beban ekonomi, pasangan hidup, studi, dan berbagai pergumulan yang lainnya. Kami percaya Tuhan hadir bagi mereka, memampukan untuk terus berjuang di tengah pergumulan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit. Kami mengingat Ibu Wasilatun, Ibu Marlina, Ibu Inggriani, Ibu Suminah dalam pemulihan, Ibu Esterani, Bapak Mariono. Kami juga berdoa bagi anak kami Juan, serta saudara-saudara kami yang lain. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan juga memberikan kekuatan dalam perjuangan mereka untuk mengalami kesembuhan dan berbagai hal yang baik. Saat ini ya Tuhan, meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan menyatakan berkat dan rahmat-Mu dan memampukan kami untuk terus menjalani berbagai situasi saat ini. Mampukan kami yang harus bekerja di rumah, mampukan kami anak-anak yang harus belajar di rumah, dan mampukan mungkin di antara kami yang masih harus bekerja di luar. Berikanlah kepada kami kesehatan dan kemampuan. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, terkhusus bagi pemerintahan kami yang terus berupaya untuk mencegah, untuk menangani wabah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan yang akan memampukan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan kami. Pun kami berdoa bagi tenaga medis yang mengupayakan berbagai hal untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan berikanlah mereka semangat, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat melakukan berbagai perjuangan mereka. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mensyukuri berkat Tuhan dan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk pelayanan bersama. Dasar dari persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji syukur ya Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Engkau Allah sumber berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Biarlah persembahan kami boleh untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada yang mengelola keuangan, supaya dapat mempergunakan dengan sebaik mungkin untuk pelayanan kami bersama. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut nama-nama yang berulang tahun di bulan Maret 2020. Ibu Retno Sri Haryani 1 Maret, Anak Esther Widowati 2 Maret, Bapak Agustinus Cahyono Adi 3 Maret, Ibu Wiji Lestari 3 Maret, Anak Gabriel Pingkan Larasati 6 Maret, Anak Alena Ivon Laura Aprianto 6 Maret, Anak Ferdinanda Pratama 7 Maret, Bapak Elkana Acung Gunawan 9 Maret, Bapak Abraham Siswanto 10 Maret, Anak Nikolas Adrian Perkasa 12 Maret, Ibu Marta Dina 13 Maret, Saudari Ignatius Dewi Mayangsari 14 Maret, Saudara Freddy Pasaut Marolan Silitonga 14 Maret, Bapak Masdi Sinaga 15 Maret, Anak Rizky Raya Samosir 18 Maret, Saudari Sevanya Francisca Anggraini 18 Maret, Saudara Samuel Bayu Cahyo Aji 18 Maret, Anak Rahelia Siva Wardani 20 Maret, Ibu Esther Kriswati 21 Maret, Anak Jovanka Kristi Aubrian 23 Maret,
Bapak Nikodemus Iwan Budianto 24 Maret, anak Brian Wilhelmino Sinaga 24 Maret, Ibu Suwanti 25 Maret, Saudara Sigit Yuwono 25 Maret, anak Rachelike Clareta John 30 Maret, anak Yesaya Marvelo Cahya Putra 30 Maret, Saudara Ersa Indra Prasetya 31 Maret. Mari saudara kita berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang sepanjang bulan Maret ini berulang tahun. Tuhan boleh memelihara mereka sehingga mereka boleh mendapatkan rahmat dan kasih daripada Tuhan. Biarlah melalui perayaan ulang tahun mereka boleh terus menghayati penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga saudara kami boleh terus bersyukur melalui kehidupan mereka dengan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang selama bulan Maret ini berulang tahun. Roh Allah mampu memberikan spirit dan dorongan yang menggerakkan semangat hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita terus berjuang dan menghadirkan kasih Tuhan Yesus yang menghidupkan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan Tuhan mengutusmu ke dalam dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana, Hosiana, amin. Di setiap kata dan karyamu,
setiap kata dan karyaku. Hosiana, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.